Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Saya Trio Pratama Saputra. Saya Grace Cynthia. Saya Monika Snura. Saya Iraina Purba. Saya Delvira Pentirawan. Saya Nadine Camelia. Pada video kali ini kami akan menganalisis gaya kepemimpinan dari film Hunter Killer dan Trauma Code. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kami akan membahas dua film kepemimpinan yang sangat menarik untuk dianalisis. Yang pertama ada Hunter Killer, film aksi militer Hollywood yang tayang pada tahun 2018. Yang kedua, Trauma Code, Heroes on Call, yang tayang di Netflix pada tahun 2025. Nah, sebelum masuk ke pembahasan filmnya, yuk kita kenalan dulu dengan karakter-karakter yang ada di film Hunter Killer. Nah, yang pertama ada Gerard Butler yang berperan sebagai Komandan Joe Glass. Dia adalah kapten kapal selam USS Arkansas dan jadi tokoh utama dalam film ini. Karakternya dikenal tenang, berani mengambil keputusan, dan dia tuh lebih menggunakan instingnya di situasi yang sangat amat beresiko. Lalu ada Gary Oldman sebagai Jenderal Charles Dongan, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat. Dia adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting selama masa krisis ini sedang berlangsung. Dan yang terakhir ada Michael Nickface sebagai Kapten Andropov, Kapten Kapal Selam Rusia, yang nantinya dia tuh akan diselamatkan oleh Joe Glass. Walaupun berasal dari negara yang berbeda, hubungan mereka ini justru menjadi salah satu bagian yang paling penting nih di dalam film ini. Konfliknya itu ada 3. Yang pertama, terjadinya kudeta di Rusia yang membuat hubungan Rusia dan Amerika itu tegang dan bisa memicu perang yang besar. Konflik yang kedua ada di dalam pihak Amerikanya itu sendiri. Jadi Jenderal Dongan ini ingin langsung menyerang, sedangkan Laksamana Fish dia itu memilih untuk lebih berhati-hati sebelum mengambil tindakan. Nah, dan konflik yang 3 itu saat Joe Glass ini harus memutuskan apakah dia bisa mempercayai Kapten Andropov yang sebenarnya berasal dari pihak musuh. Nah, keputusan ini jadi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan misi mereka. Jadi ceritanya kapal selam Amerika Serikat menghilang secara tiba-tiba saat memata-matai kapal selam Rusia di Laut Arktik. Nah, Joe Glass ini dikirim untuk menyelidiki, tapi ternyata masalahnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Di sana mereka nggak cuma menemuin kapal mereka, tetapi mereka juga ngebongkar sebuah kudeta militer. Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Durov, menyandera Presiden Rusia sendiri. Dan kalau Amerika salah langkah, bisa-bisa Perang Dunia III beneran terjadi. Bersama dengan itu, ada tim Navy SEAL yang dipimpin oleh LT Behrman dikirim diam-diam ke pangkalan Rusia. Jadi ada 2 operasi yang berjalan paralel di bawah laut sama di darat. Nah, selanjutnya kita bakal membahas mengenai gaya kepemimpinan yang terdapat dalam film Hunter Killer. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada Komandan Joe Glass. Nah, jadi gaya kepemimpinan yang ditunjukkan pada film Hunter Killer itu tuh adalah gaya kepemimpinan transformasional. Nah, jadi itu Joe Glass itu menunjukkan gaya transformasional tuh karena ia tuh mampu menginspirasi, memotivasi, dan membangun kepercayaan dalam situasi yang penuh tekanan. Dia tuh tidak hanya memberikan perintah, tapi dia juga menjelaskan alasan di balik setiap keputusan sehingga krunya ini memahami tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut tuh terlihat ketika Joe Glass memutuskan menyelamatkan Kapten Andropov meskipun mendapatkan penolakan dari krunya, dari timnya. Ia tuh menjelaskan bahwa tujuan utama misi mereka itu adalah mencegah perang, bukan memperbesar konflik yang sedang terjadi pada film tersebut. Nah, sikap tersebut tuh jadinya membuat bawahan mereka nih, bawahan si Joe Glass tuh percaya dan bersedia mengikuti keputusan si Joe Glass tadi. Nah, yang kedua ada Kapten Andropov. Nah, gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kapten Andropov ini adalah gaya kepemimpinan ideologis. Nah, itu kenapa dibilang ideologis? Karena Kapten Andropov ini menunjukkan
setiap keputusannya itu diambil pada prinsip dan loyalitasnya terhadap negaranya. Nah, meskipun harus bekerja sama dengan Amerika, ia tetap memilih menyelamatkan Presiden Zakharin yang sedang dikudeta karena meyakini bahwa kepentingan negara itu harus diutamakan daripada konflik antar negara. Nah, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Andropov ini tetap berpegang pada nilai yang diyakininya, meskipun harus mengambil resiko besar. Yang terakhir, yang ketiga ada Laksamana Charles Donegan. Nah, gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kapten Charles Donegan ini adalah gaya kepemimpinan pragmatis. Nah, dia tuh menunjukkan gaya kepemimpinan pragmatis karena mengambil keputusan berdasarkan analisis, situasi, dan solusi yang paling efektif. Ia tuh mempertimbangkan setiap informasi yang diterima sebelum menentukan strategi agar misi dapat berjalan dengan baik dan perang dapat dihindari. Pendekatan yang digunakan Donegan ini menunjukkan bahwa keputusan seorang pemimpin harus didasarkan pada fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan, bukan hanya pada asumsi atau emosi sesaat. Oke guys, jadi seharusnya kita akan masuk ke pembahasan film yang genrenya tuh beda banget, yakni Trauma Code Horse and Call. Jadi itu adalah serial Netflix Korea yang tayang pada Januari 2025. Ini tuh berjumlah 8 episode gitu, dibintangi oleh Ju Ji Hoon. Jadi ceritanya Dr. Baek Kang Hyuk itu adalah seorang dokter bedah trauma yang dia tuh udah kerja bertahun-tahun lamanya. Jadi kayak pengalamannya itu memang udah luar biasa ya pada zona perang seluruh dunia. Tapi dia memutuskan untuk kembali ke Seoul dan dia tuh bergabung dengan rumah sakit Universitas Hankook yang itu unit traumanya hampir nggak bisa dihitung lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa sih nggak bisa dihitung lagi gitu ya? Itu karena rumah sakit ini kan berorientasi profit gitu ya. Jadi kayak unit trauma itu kan kayak ini ya, mahal, nggak nguntungin gitu. Jadi kayak bolak-balik pengen ditutup sama pihak manajemen. Nah, disitulah konflik terbesarnya. Bagaimana sih hubungan antara tadi ya sistem dengan juga idealisme medis baik tadi gitu. Dan kedatangan Baek Kang Hyuk itu mengguncang semuanya. Metodenya yang tidak konvensional, pembawaannya yang tegas bahkan terkesan arogan, dan juga dia tuh nggak peduli sama hierarki rumah sakit yang ada pada saat itu. Tapi di balik itu semua, Dr. Baek ini adalah salah satu dokter yang sangat luar biasa dan peduli terhadap semua pasien-pasiennya. Nah, jadi di Trauma Code ini ada dua konflik utama. Jadi yang konflik pertama itu adalah konflik antara rumah sakit dan Dr. Baek. Nah, jadi rumah sakit ini lebih fokus ke keuntungan. Jadi dia tuh mau menutup unit trauma karena dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Karena kan unit trauma ini banyak biaya, kayak banyak pengeluaran gitu. Nah, sedangkan Dr. Baek ini dia tuh tetap mempertahankan unit trauma karena dia tuh menganggap dan merasa kalau misalnya fokus utama seorang dokter itu adalah menyelamatkan nyawa pasien, bukan ke memikirkan untung atau ruginya. Nah, konflik yang kedua itu muncul di dalam timnya sendiri. Jadi awalnya Dr. Han Yorim ini dia dan dokter senior-senior lainnya ini dia tuh kurang yakin dan kurang percaya sama cara kerjanya si Dr. Baek karena dianggap terlalu berani, terlalu nekat dan beda dari prosedur biasa yang mereka lakukan. Nah, selain itu, dokter yang Jaewon ini dia itu juga punya tantangan sendiri dan tekanan sendiri karena awalnya itu dia bukan dokter dari unit trauma. Jadi dia tuh harus beradaptasi lagi dan mulai dari nol. Dia tuh harus terbiasa hidup bekerja di lingkungan yang penuh dengan tekanan. Nah, jadi dari cerita inilah kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, jadi kita ini sekarang masuk ke gaya kepemimpinannya. Nah, jadi Dr. Baek Kang Hyuk ini cocok jadi contoh karismatik leadership. Nah, dia tuh nggak perlu ngandelin jabatan atau kekuasaan agar orang lain tuh ngikuti dia. Jadi dari cara dia bertindak itu dan mengambil keputusan, orang-orang itu udah percaya sama kemampuannya. Jadi orang mengikuti dia. Nah, contohnya itu kelihatan banget waktu di saat mereka lagi berada di ruangan operasi. Nah, Baek ini ngasih instruksi yang sangat tegas dan jelas dan cepat. Dan semua tim itu langsung mengikutinya. Nah, bukan karena takut, tapi karena mereka tuh yakin sama kemampuannya si Baek ini. Nah, Baek ini tuh juga jago melihat potensi orang. Contohnya, waktu dia tuh merekrut Yang Jaewon. Nah, walaupun awalnya Yang Jaewon ini adalah dokter potrologi, Baek ini tuh yakin kalau Jaewon ini memiliki kemampuan dan bisa jadi dokter trauma. Nah, julukan-julukan unik yang dikasih dari si Baek ini tuh juga jadi cara dia membangun
kedekatan. Nah, kalau dari sisi transformational leadership-nya, Beck ini tuh nggak cuma memimpin timnya, tapi juga bikin mereka berkembang dan lebih percaya diri. Misalnya, Jaewon ini kan awalnya dia tuh selalu ragu. Nah, akhirnya itu dia tuh berani mengambil keputusan. Dan itu tuh menunjukkan kalau pemimpin yang baik itu bukan cuma memimpin, tapi juga membantu orang lain berkembang. Nah, kalau dari Dr. Han Yorim ini tuh justru kebalikannya. Di awal Dr. Han Yorim ini tuh dia lebih mewakili gaya transaksional leadership yang sangat berpegang pada aturan, prosedur dan hierarki. Makanya di awal Han Yorim ini tuh sering menentang si Dr. Beck ini. Dia tuh sering nggak setuju sama cara Beck yang dianggap terlalu nekat. Nah, tapi kelama-lamaan Han Yorim ini tuh berubah setelah melihat hasil kerja si Beck ini. Dia tuh mulai lebih mengutamakan keselamatan pasien dibandingkan sekedar mengikuti aturan. Dari sini kita tuh bisa lihat kalau gaya kepemimpinan seseorang itu juga bisa berkembang. Nah, itu tadi pembahasan tentang gaya kepemimpinan dari film Trauma Code. Nah, lewat karakter Beck dan Han Yorim ini, kita tuh bisa melihat kalau setiap pemimpin itu punya gaya yang berbeda-beda. Tapi yang paling penting itu bagaimana mereka tuh bisa membawa timnya itu berkembang dan tetap mengutamakan tujuan yang benar. Oke, sekarang kita bakal bandingin kedua tokoh antara si Jo Glass dan Baek Kang Hyun. Nah, jadi walaupun mereka ini berasal dari dunia yang sangat berbeda, ternyata cara mereka memimpin itu mempunyai banyak kesamaan. Nah, keduanya ini bukan tipe pemimpin yang biasa-biasa aja. Kalau di awal cerita tadi kan, mereka ini sama-sama diragukan bahkan ditentang oleh orang di sekitarnya. Tapi pada akhirnya mereka ini berhasil mengubah tim mereka, bukan cuma cara kerjanya, tapi juga pola pikir orang-orang yang ada di tim itu. Nah, kalau dilihat perbedaannya, si Jo Glass ini kan ada di lingkungan militer yang sangat terstruktur dan penuh hierarki. Jadi, dia ini lebih banyak membangun kepercayaan lewat integritas dan keputusan yang dia ambil. Nah, sedangkan si Baek Kang Hyun, dia ini kan ada di dunia medis yang penuh aturan dan birokrasi. Nah, makanya dia itu lebih sering menunjukkan kepemimpinannya lewat tindakan langsung, keberanian, dan contoh langsung di lapangan. Meskipun cara mereka ini berbeda, pesan yang mereka tunjukkan ini sebenarnya sama. Pemimpin yang hebat itu adalah orang yang mampu mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang melalui visi yang jelas, integritas yang kuat, dan keteladanan dalam tindakan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.